klasifikasian atau cabang-cabangan, penggolongan. Famin hadhihi, maka dari hal ini al-hurufi ma yali, dan huruf-huruf yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Oke, syukran. Mungkin itu dulu. Sekian bagian saya. Oke. Afwan. Saya kira sudah 90%. Cara bacanya sudah tepat. Terjemahannya juga sudah 90%, sudah bagus. Jadi tolong yang tidak membahas ini silakan memberi baris. Yang tidak membahas ini kelompok lain silakan memberi baris pada baca. Kita bahas dulu satu lembar. Itu bab pertama. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada guru kita, Prof. Najamuddin, yang telah menyusun kitab ini. Semoga beliau sehat selalu, dan juga kepada dosen kita, Dr. Yusring, yang merupakan pengajar juga bahasa Lugawi, saat ini sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab pertama. Masailu lughawiyatun fil hurufi arabiyati. Masailu dibaca masailu karena dia sighatul jumu' muntaha, yang merupakan bagian dari mamnu minas sarfi. Jadi dia tidak boleh bertanwin. Ya, dia tidak boleh bertanwin, maka dia dibaca masailu. Sama dengan contoh masajidun, pola-pola mafailun, itu tidak boleh dibaca tanwin. Masailu lughawiyatun, permasalahan bahasa atau linguistik, fil hurufil arabiyati, yang terdapat di dalam huruf-huruf dalam bahasa Arab. Al-lughatu al-arabiyatu hiya lughatul Qur'ani. Al-lughatu al-arabiyatu hiya lughatul Qur'ani. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Wa lughatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan
bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adillatul ahkami min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'at biha. Fa'adillatul ahkami min kitabillahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'at biha. Maka dalil-dalil hukum yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Wa min syurutil mujtahid mulimman bil lughati arabiyyati. Wa min syurutil mujtahid ay yakuna mulimman bil lughatil arabiyyati. Dan di antara syarat-syarat menjadi seorang mujtahid adalah memiliki kemampuan yang bagus, ya, kecerdasan, kemampuan yang bagus dalam bahasa Arab. Fahiman listi'maliha, paham bagaimana menggunakannya, menggunakan bahasa Arab itu, bagaimana penggunaannya, bagaimana penggunaan bahasa Arab itu, hatta yatamakkana min istinbatil ahkami, hatta yatamakkana min istinbat, atau dibaca min istinbatil ahkami, sehingga dapat menggunakannya untuk menarik istinbat, kesimpulan-kesimpulan hukum atau keputusan-keputusan hukum. Wa tatbiqil waqa'i 'ala nususi, dan menyesuaikannya atau menerapkannya sesuai kondisi-kondisi kekinian dari nas-nas tersebut. Jadi banyaknya permasalahan bahasa yang dianalisis oleh ahli bahasa Arab yang terdapat dari dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan adanya, ya, keberagaman pendapat, ya, sehingga untuk menjadi seorang yang mampu mengambil hukum atau menetapkan hukum
dalam sebuah perkara dalam Islam itu haruslah menjadi seorang yang mujtahid. Seorang mujtahid yang mampu mengambil istinbat hukum dari kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak sembarang orang mengambil hukum. Ya. Tidak mudah ya, langsung saja menetapkan yang mana haram, yang mana halal, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana mubah, yang mana makruh. Tidak sembarang, tidak mudah menetapkan itu. Dan kalian sudah menjadi bagian dari syarat-syarat menjadi seorang mujtahid karena belajar bahasa Arab. Muliman bil lughal Arabiyah artinya bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana menganalisis kata-kata dalam bahasa Arab itu sehingga menjadi pakar dalam bahasa Arab. Kemudian karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang terpilih untuk menjadi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bahasa Arab ini bahasa yang sangat relevan dengan setiap kondisi apapun. Ya. Baik di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa para khalifah-khalifah Bani Umayyah, masa khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, masa khalifah Bani Turki Utsmaniyah, hingga masa sekarang bahasa Arab sangat relevan dengan kondisi masyarakat. Jadi beruntunglah kalian belajar bahasa Arab. Jangan pahami bahasa Arab secara tekstual karena dia merupakan bahasa Al-Quran yang merupakan pedoman dari masa ke masa. Kalau jadi pedoman dari masa ke masa, ya dia bisa ya mengcover seluruh persoalan yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah terjadi di zaman sekarang. Kemudian waqad ikhtalafal ulama'u fi masaila tattasilu bil lughati wa wad'iha wa ma'aniha wa isti'maliha. Coba diharakatkan yang baik, yang benar. Waqad ikhtalafal ulama'u. Para ulama telah berselisih pendapat. Jangan berselisih pendapat ya, karena terkesan negatif. Telah memiliki keberagaman pendapat. Fi masaila. Kenapa fi masaila? Karena mamnu' minas sarfi, hukumnya ketika dia dijar dan dia tidak beralif lam, maka hukumnya di fathah, bukan di kasrah, bukan di kasrah. Jadi tidak dibaca fi masaili.
tapi dibaca fi masaila. Ya, ini tadi Iva ya Ya, Kak. bacaannya. Tattasilu bil lughatin fi masaila, tattasilu bil lughatin, yang pada masalah-masalah yang memiliki hubungan dengan bahasa Arab, wa wad'iha, dan dalam penggunaan bahasa Arab, ya, wa wad'iha itu dalam situasi atau dalam penggunaannya bahasa Arab itu sendiri, wa ma'aniha, dan dalam makna-makna terkandung dalam bahasa Arab itu sendiri, wasti'maliha, dan penggunaannya atau penerapannya. Wa kana lihada ikhtilafi atharun, ya. Wa kana lihadhihi ikhtilafi atharun fil ikhtilafi fit tafri'at fit tafri'ati. وكان لهذا الاختلاف وكان لهذا الاختلاف وكان لهذا اختلاف أثر, karena dia merupakan isim dari kana, khabarnya khabar muqaddam dari kana, lihada ikhtilafi atharun fil ikhtilafi fit tafri'ati, dan keberagaman pendapat ini memberikan pengaruh, asarun, pengaruh dalam fil ikhtilafi fit tafri'at, dalam perbedaan-perbedaan atau keberagaman pendapat terkhusus dalam cabang. Jadi bukan permasalahan fur'iyah, ya, bukan permasalahan usuliyah, tetapi lebih pada permasalahan furu'iyah, ya, dalam cabang-cabangnya, bukan pada usulnya, ya, bukan pada usulnya, tetapi pada perbedaan itu terjadi pada cabang-cabang atau furu', ya, kalau bahasa fikihnya. Wa min hadhil masaili, wa min hadhihi masaili. Nah, ini kenapa tadi masaila, terus masailu, kemudian ada masaili. Padahal sama bentuknya, perbedaannya karena meskipun dia mamnu' minas sarfi bentuk masailnya, tetapi terdapat alif lam. Wa min hadhi al masaili, maka hukum mamnu' minas sarf itu batal, ya. Jadi dibaca wa min hadhil masaili, bukan lagi masailah seperti kata sebelumnya fi masailah. Karena di sini tidak ada alif lam, maka hukumnya tetap mamnu' minas sarfi. Tetapi kalau sudah dimasuki alif lam atau dia posisi sebagai mudhaf nilai, maka mengikuti
amil yang mempengaruhinya. Jadi dibaca wa min hadhihi al-masaili. Ma'anil huruf, dan di antara masalah tersebut yaitu terdapat dalam makna-makna huruf. Li'annal ulama'a ikhtalafu fi ma'ani hurufin katsiratin fil lughati arabiyyati. Karena para ulama itu sendiri berbeda pendapat dalam makna-makna huruf-huruf yang banyak dalam bahasa Arab. Wa nasha'a an hadzal ikhtilafi khilafun fi tafri'i wa nasha'a an hadzal ikhtilafi khilafun fi tafri'i, dan muncul atau timbul dari ikhtilaf tersebut ya banyak perbedaan dalam cabangnya. Famin hadhil hurufi ma yali. Adapun huruf-huruf tersebut sebagai berikut. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa munculnya perbedaan atau keberagaman pendapat dalam hukum-hukum dalam Islam itu salah satu penyebabnya karena perbedaan pemaknaan pada huruf-huruf yang terdapat dalam nas-nas Kitabullah wa Sunnah Rasul. Ya. Ini hebatnya perbedaan tersebut, ya, karena dengan perbedaan tersebut mampu menyesuaikan ya, dengan kondisi-kondisi masyarakat, kondisi-kondisi cuaca, geografis tempat tersebut, dan kondisi-kondisi lainnya. Ya, selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat usul. Karena perbedaan-perbedaan yang terjadi dari pemaknaan berdasarkan pemahaman dari bahasa Arab itu hanya terjadi pada masalah-masalah furu'iyah, bukan terjadi pada masalah-masalah usuliyah. Itu. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, Ustaz. Silakan. Di paragraf pertama tadi. Yang mana? Di kata min istiqbatil ahkami. Iya, kenapa? Ustaz, bagaimana anunya di situ, Ustaz? Min istiqbati, kan tadi katanya kalau ndak pakai alif lam dibaca fathah. Min istibata atau ini min istinbat ini. Iya. Maksudnya kalau ndak pakai alif lam? Tadi penyebutan tak min istinbatil ahkami. Ya. Ya kan? Terus? Tadi ada dijelaskan kita bilang hukum jika tidak beralif lam maka dibaca fathah.
ini saya membahas tentang bentuk masail, Oh, pola mafail, pola mamnu minas sorfi. oh Pola yang mas, mamnu, yang ya, berlaku yang bukan masalah yang lainnya. Ya, bukan masalah yang lainnya. Ini ada beberapa kata masail. Ini masail pertama dibaca masailu. Dia tidak bertanwin. Seharusnya dia dibaca masailun. Ya, lugawiyatun. Seharusnya dibaca karena bahasa Arab itu pada umumnya ya itu bertanwin. Ya, pada umumnya bertanwin. Isim itu pada umumnya dia harus bertanwin ketika tidak ada alif lam. Kemudian masailu yang kedua di sini. Fi masaili. Seharus tidak boleh dibaca fi masaili karena dia mamnu minas sarfi. Ada hukum kaidah dia yang membedakan dengan hukum-hukum yang lainnya. Dia harus dibaca fi masaila. Dan yang ketiga, wa min hadhil al-masaili. Ini dibaca masaili karena ada alif lam sehingga dia tidak berlaku hukum mamnu minas sarfi. Adapun di sini tidak ada hukum yang mengecualikannya. Dia sama dengan yang lainnya. Min jar majrur, harful jar, min istinbati bisa dibaca min istinbati, bisa dibaca min istinbati. Karena hukum ketika ketemu dua sukun, maka huruf sebelumnya harus berharakat kasrah. Ya, tetapi tidak bisa juga kita baca min istinbati. Karena ini kan alif bukan hamzah. Min istinbati, istinbat ini isim. Ya. Maka ketika min masuk dibaca jar majrur istinbati al-ahkami karena dia mudhaf wa mudhafun ilaihi. Begitu Kazman ya. iya, nah Ustaz. Oke. Di kata apa ini? Betul itu penyebutannya Ustaz. Wa min hazihil masaili ma'ani Yang al-hurufi. mana? Yang mana? Wa min hadhil masaili. Itu tadi. Karena dia ada alif lamnya, maka hukum mamnu minas sarfi tidak jadi. Maka dia mengikuti hukum dari yang amil yang mempengaruhinya. Coba kalau di sini wa min hadhihi masail, kalau dia tidak ada alif lamnya, maka dia dibaca wa min hadhil masaila. Kalau tidak ada alif lamnya, tetapi karena ada alif lamnya, maka batal hukumnya mamnu minas sarfi. Jadi dibaca wa min hadhihi al masaili. Ma'anin hurufi. Oke. Nah Ustaz. Syukran. Selanjutnya siapa yang mau baca? Saya Ustaz. Di mana lagi nih? Ini ya. Ya, silakan. الفصل الأولى معاني إلى واستعمالاتها اللغوية. Al-faslul ula. معاني إلى واستعمالاتها اللغوية. Bab pertama, makna ila dan penggunaan linguistiknya. Siapa ini? Siapa ini yang anu? Husnul Raja. Raja. Oke. Minal Terus? huruf ila wa hiya taruddu fil isti'mal al-lughawi fi thamaniyah ma'an. Dari huruf jar ila yang muncul dalam penggunaan linguistik yang memiliki 8 arti. Awalan,
intahaul ghayah wa huwa aslu ma'aniha. Wa qad ittafaqa al-ulama ala an ma ba'daha dakhala fil hukmi idza dallat qarinah 'alaiha. Pertama, bermakna tujuan akhir yang merupakan asal-usul maknanya. Para ulama telah sepakat bahwa kata yang datang setelah kata ila termasuk dalam ketentuan jika konteksnya menunjukkan kepadanya. Mithal qaulihim qara'tul Qur'ana min awalihi wa ila akhirih. Contoh perkataan saya membaca Al-Quran dari awalnya hingga akhirnya. Wakadzalikal hal idza dallat qarinah ala khuruji ma ba'daha 'anil hukmi nahwu qaulihi ta'ala fanaziratun ila maisarah. Demikian pula jika konteks menunjukkan keluarnya sesuatu setelah kata ilah, seperti kalam Allah, fanaziratun ila maisarah. Wa amma idza lam tujad qarinah fa innal ulama'a qad ikhtalafu fi dukhuli ma ba'daha aw khurujihi wa lahum ara'un. Adapun jika tidak terdapat konteks seperti yang dijelaskan tadi, maka para ulama berbeda pendapat tentang makna datang dan keluarnya kata setelah kata ilah. Sudah sampai mana tadi? Sampai akhir tadi Ustaz. Ala apa? Sampai di akhir Ustaz. Ya kedengaran suaranya putus-putus. Sampai di baris terakhir Ustaz. Arah. Ya. Ya. Gilirannya siapa lagi nih? Temanmu? Atau masih giliranmu? Yang lain lagi Ustaz. Oke. Tunggu dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu. Oke. Ibnu Raja al-faslul awwalu, bukan al-faslul ula. Kalau al-faslul ula ya itu ada ya-nya di sini. Kemudian al-faslu bukan bentuk muzakkar, bentuk muannas. Kalau al-faslul ula, al-fusul al-ula bisa ya. Tapi kalau al-faslul awal sama-sama muzakkar. Itu Nur aja ya. Ma'ani ila wa isti'malatuha al-lughawiyyah. Ma'ani ila wa isti'malatuha al-lughawiyyah. Makna ila dan penggunaannya dalam bahasa. Jadi yang kita bahas ini tentang makna ilah ya. Minal hurufil jarati ila wa hiya taridu fil isti'mali al-lughawi fi thamaniyati ma'anin. Dari huruf-huruf jar, di antara huruf-huruf jar ya, di antara huruf-huruf jar yaitu ila, yaitu disebutkan
penggunaannya dalam bahasa Arab itu ada 8 makna. Ada 8 makna. Nah, ini masih yang dirangkum sama Prof. Mungkin ada beberapa juga yang tidak terangkum maknanya, ya. Itu masih menjadi perbedaan pandangan dari para ulama terkait makna ilah itu sendiri. Tapi beliau merangkumnya pada permasalahan-permasalahan tertentu dengan makna-makna tertentu saja. Adapun nanti kalian dapatkan yang lebih banyak lagi, makna ilah itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi bermacam-macam. Ilah saja bermacam-macam maknanya. Ya. Bagaimana dengan huruf-huruf yang lainnya. Itulah mengapa ya, budaya, keberagaman budaya itu kita harus hargai, ya. Keberagaman apapun itu ya harus kita hargai, karena itu sudah sunnatullah, ya, sudah ketentuannya Allah. Jangan karena pemahaman yang sempit sehingga mengharamkan kebudayaan-kebudayaan yang lainnya, ya. Itu sedangkan makna ilah saja sudah banyak maknanya. Bagaimana hal-hal yang lainnya. Awalan, makna pertama dari makna ilah itu adalah intihaul ghayati. Intihaul ghayati. Makna asli dari huruf ini dikatakan wahuwa aslun ma'aniha. Wahuwa aslun ma'aniha. Ini adalah makna yang asli dari makna ilah itu sendiri. Semua ulama bahasa sependapat bahwa makna ilah itu adalah intihaul ghayati. Intihaul ghayah itu tujuan akhir. Ya. Contoh misalnya, kalian mau pergi ke jamiah, maka menggunakan kata ilah, tujuan akhirmu adalah jamiah. Jadi ana adhabu ilal jami'ati. Maka makna ilah di sini adalah intihaul ghayah, tujuan akhir dari apa yang kalian mau pergi. Tujuan akhir ini. Wa qad ittafaqal ulama'u ala anna ma ba'daha dakhala fil hukmi idza dallat qarinatu 'alaiha. Wa qad ittafaqal ulama'u ala an ma ba'daha dakhala fil hukmi idza dallat qarinatu 'alaiha. Misl qaulihim
para ulama berpendapat atau bersepakat makna ila itu setelah kata ila itu masuk ke dalam hukum, termasuk dalam cakupan ila itu, apabila terdapat qarinah alaiha. Apa itu qarinah? Qarinah itu semacam tanda-tanda atau sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bersambung atau memiliki hubungan dengan yang dibicarakan. Ya. Sama dengan kalau misalnya kalian pernah dengar kisah waktu masih kecil, ya. Setiap manusia itu punya qarinah. Kalian tahu qarinah? Bukan qarinah angkatan 2017 ya. Qarinah ya. Itu semacam jin yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Jadi dia bisa dikatakan kembaran tak semua. Jadi Iqbal ini ada kembarannya juga jin. Ya, jangan-jangan jinnya ini yang Iqbalnya yang di sana. Ya. Itu namanya qarinah. Ya. Ada simbol-simbol, ada sesuatu pemahaman yang bisa menunjukkan bahwa ini memiliki hubungan. Nah, jika dia menggunakan kata ila, maka hukum yang terdapat setelah datangnya ila itu masuk pada hukum. Contoh, misal qaulihim qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi. Kalau saya mengatakan qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirihi, yang kalian tangkap apa? Apakah saya membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah saja? Min awwalihi ila akhirihi. Karena qarinanya di sini adalah Al-Quran, kan bahwa kita ketahui Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu Al-Quran. Kalau kita sebut mana Al-Quranmu, maka tidak mungkin kita hanya kasih 1 juz saja. Atau kita kasih hanya 5 juz saja. Karena qarinanya di sini Al-Quran, maka kata ila ya, yang terletak ya, ila akhirihi, maka maksud dari bacaan Al-Quran di sini adalah dia membaca dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kecuali misalnya sini qara'tu suratul Baqarah min awwaliha ila akhiriha. Misalnya saya membaca surah Al-Baqarah saja
dari awalnya hingga akhirnya, maka dari alif lam mim sampai apa terakhir itu amanah rasul sampai amanah rasul bima unzila dan seterusnya. Nah, maka sampai di akhir. Maka maksud dari kata ila di sini intihaul ghayah, betul-betul yang dibaca adalah surah Al-Baqarah semua. Bukan hanya setengah-setengah. Ya. Bukan hanya setengah-setengah. Wa kadzalika al-halu idza dallat qarinatu 'ala al-khuruji ma ba'daha 'anil hukmi nahu qauli ta'ala. Nah, begitu juga jika keadaan dalam suatu keadaan ya, jika ditunjukkan qarina yang keluar dari apa yang ada setelahnya dari sebuah hukum itu. Seperti contoh fanaziratun ila maisarah. Dan apa fanaziratun ila maisarah? Tangguhkanlah. Ini berbicara tentang tangguhkanlah sampai maisarah, sesuatu yang mudah baginya. Ini berbicara tentang hutang piutang. Jadi kalau Anda punya hutang atau Anda kasih hutang ke orang lain, dalam aturan agama itu kita tidak boleh menagih. Tidak boleh menagih dengan cara yang menyakiti hati orang yang dipinjam. Makanya kalau tidak mau menagih jangan dikasih pinjam temannya. Karena biasa yang pinjam itu tidak mau kasih kembali uangnya. Ya. Ya. Orang yang baik itu orang yang kasih pinjam uangnya. Ya. Tetapi orang yang bodoh, orang yang mau dipinjami uangnya. Ya. Bukan saya mengajak kalian seke, tidak ya. Itu kenapa dikatakan di situ panaziratun ila maisarah? Karena konsep hutang piutang itu bukan konsep seperti paham kapital, ya, mau dapat untung dari yang kita pinjamkan. Tetapi konsep dari hutang piutang dalam Islam itu adalah ta'awun, membantu teman, ya, membantu sesama. Maka kata ila maisarah, ya, itu kita tidak tahu sampai kapan akhir dari maisarah itu. Apakah maisarah itu kalau misalnya yang dikasih pinjam uang ini sudah bisa beli iPhone misalnya, atau sudah bisa beli motor, berarti dia sudah maisarah. Berarti boleh kita meminta uang tak di dia. Atau kalau misalnya dia datang kirimannya, dia berarti sudah maisarah belum? Siapa tahu datang kirimannya justru dia tambah banyak yang terbebani. Maka disinilah para ulama ya berbeda pendapat. Ya.
dalam kondisi misalnya meskipun ada qarinah, ya, tetapi qarinanya ini ala khuruji ma ba'daha anil hukmi. Qarinanya ini tidak jelas sampai kapan, ya, sampai kapan seseorang itu lapang. Kalau maisarah itu lapang, artinya sudah punya uang untuk bisa ditagih. Disinilah para ulama berbeda pendapat bagaimana menagih utang piutang pada orang. Wa amma idza lam tujad qarinatu fa innal ulama'a qad ikhtalafu fi dukhuli ma ba'daha aw khurujiha. Adapun, ya, jika lam tujad, tidak terdapat qarinah, ya, tidak tahu qarinanya yang mana ini, ya. Kalau yang tadi kan contohnya ada qarinah, ada maisarah, ada Quran, ya. Maka jika dalam penggunaan kata ila ini tidak terdapat qarinah, fa'innal ulama, maka para ulama berbeda pendapat apakah sebelum ila itu masuk ke dalam hukum atau tidak masuk dalam hukum. Jadi setelah kata ila itu apakah dia masuk dalam hukumnya atau tidak masuk dalam hukum setelah kata ila. Para ulama berbeda pendapat. Oke, selanjutnya. Yang baca. Ya. المشهور أنه لا يدخل مطلقا وهو الراجح وهو قول أكثر المحققين أنه داخل فيما قبلها مطلقا إن كان من جنسها داخلا وإلا فلا مثل قول البائع للمشتري بتك هذا التفاح من هذه Halo. Suara saya terputus atau suaranya yang terputus? Suaranya, Ustaz. Andi Syahrum. Jelek memang biasa di situ di kosnya, Ustaz. Oke, sambil menunggu. Jadi ulama berbeda pendapat penggunaan kata ila itu jika dia tidak memiliki qarinah, maka pendapat pertama mengatakan al-masyhur annahu la yadkhul mutlaqan. Pendapat yang masyhur, ya, yang viral kalau bahasa gitu sekarang, yang terkenal, bahwasanya hukum, ya, setelah kata ilah itu
setelah kata ila itu tidak masuk secara mutlak. Wa huwa rajihun, ya. Kalau disebut mirajih berarti pendapat ini pendapat yang sangat kuat, ya. Pendapat yang sangat kuat. Jadi, sudah banyak ulama bahasa menyepakati. Wa huwa qaulu aktsaril muhaqqiqin. Pendapat ini, ya, diperkuat dengan banyaknya para muhaqqiqin, ya, para ahli, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa secara pendapat yang pertama tadi, ya, kalau tidak ada qarina, maka kata setelah kata ila itu tidak masuk dalam hukum. Ya. Pendapat yang kedua, annahu dakhilun fi ma qablaha mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kata yang ada setelah kata ila itu meskipun tidak ada qarina yang menghubungkan dengan maksud dari kalimat tersebut, maka dia tetap masuk, ya. Masuk dakhilun fi ma qablaha mutlaqan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan ingkana min jinsiha dakhala. Apabila kata yang ada setelah ila itu merupakan jenis yang sama dari kata yang sebelumnya, maka dia masuk dalam hukum. Dan wa illa fala, maka jika kata yang sebelumnya itu tidak sejenis dengan kata setelah ila itu, maka tidak masuk dalam hukum. Tidak masuk dalam hukum. Mithlu qaulil ba'i lil mushtari. Mithlul qaulil ba'i lil mushtari. Contoh perkataan seorang penjual kepada seorang pembeli. Bi'tuka hadat tuffaha min hadhihi syajarati ila hadhihi syajarati. Saya membeli darimu hadat tuffah, apel ini, saya membeli darimu apel ini, min hadhihi syajarati, dari pohon ini, ila hadhihi syajarati, sampai pohon ini. Andi Syarum sudah bergabung? Ya, Ustaz, sudah. Silakan dilanjutkan. Ya, tadi yang ketiga. Silakan. Ingkana min jinsiha dakhala wa illa fala. Mithlu qawlil ba'i lil mushtari. Bi'tuka hadha tufaha min hadhihi syajarati ila hadhihi asyajarati.
fa in kanat hadhihi syajaratu madkhulun ila min at-tufahi dakhalat fil ba'i fil bai'i wa in kanat min ghairihi lam tadkhul. Ar-rabi in lam takun ma'ahu min dakhala wa illa fala fa in qala bituka hadhihi qit'ata min hadha al-jidari ila hadha al-jidari lam yadkhul al-jidaru al-thani fil bai'i wa in terus putus lagi. ya in lam takun ma'ahu in lam takun ma'ahu min dakhala wa illa fala fa in qala bi'tuka hadhil qit'ata min hadzal jidari ila hadzal jidari lam yadkhul al jaridu al-thani fil bai'i wa in qala bi'tuka hadhil qit'ata ila hadzal jidari dakhala al jidari dakhala jidaru fil bai'. Sudah? Ustaz, berikutnya lagi Ustaz. Temanmu lagi atau kamu lagi? Masih kamu? Ya Ustaz. Sampai mana? Temanmu lagi? Berikutnya lagi Ustaz. Siapa lagi berikutnya? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Tunggu dulu ya. Yang depan saja kayaknya Miftahul Jannah. Sampai mana tadi bacanya? Gulubus Syams ya? Yang kelima sekarang Ustaz. Oke, sudah 5 kan? Ya Ustaz. Baik, saya jelaskan dulu. 5 sekarang Ustaz. 5 sekarang, baru masuk 5. Yang mau dibaca 5. Iya. Oke, syukran. Oke, kita lanjut ya. Tadi jika pada kata ila, dalam kalimat yang menggunakan kata ila, itu jika tidak memiliki qarinah di dalamnya, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama tadi, bahwa kata sebelum kata ila itu tidak masuk secara mutlak menurut pendapat para ahli bahasa. Kemudian ada yang mengatakan masuk juga. Ada yang mengatakan jika, yang ketiga ini ya, in kana min jinsiha dakhala. Jika kata setelah kata ila itu bagian dari jenisnya, maka dia masuk. Wa illa fala, dan jika tidak, bukan dari jenisnya, maka tidak masuk. Contoh, bi'tuka hada tufaha min hadhihi syajarati ila hadhihi syajarah. Saya membeli
tufaha, apel ini, dari pohon ini sampai pohon ini. Fa in kanat hadhihi asy-syajaratu madkhul ila minat tufahi dakhalat fil bai'i wa in kanat min ghairihi lam tadkhul. Ya, fa in kanat hadhihi asy-syajaratu madkhula ila minat tufahi dakhalat fil bai'i wa in kana min ghairihi lam tadkhul. Jika pohon itu masuk ke dalam kata ila, itu bagian dari tufah. Misalnya kau beli pohon, kau pergi di kebun, kau lihat ada pohon apel, pohon anggur, pohon dan seterusnya. Terus kau katakan saya mau beli ini apel dari pohon ini sampai pohon itu. Kalau dalam kebun itu hanya ada pohon apel, maka seluruh pohon apel itu masuk dalam kategori hukum ila. Jadi masuk seluruhnya. Pokoknya pohon apel di situ masuk semua. Ya. Tapi kalau wa in kanat min ghairi lam tadkhul, jika misalnya di dalam pohon kebun itu ada pohon apel, pohon anggur, pohon nanas misalnya lain-lain, maka ya yang kamu beli ya hanya sampai di pohon apel saja. Di pohon apel saja, bukan pohon-pohon lainnya yang ada dalam satu kebun itu. Kalau dia sejenis, dikatakan tadi kalau dia sejenis, maka masuk. Kalau dia tidak sejenis, maka tidak masuk. Atau misalnya ada tufah yang Anda maksud di sini, apel yang warna hijau. Ya. Karena tidak jelas karinanya. Apel yang mana? Kalau dia sejenis dengan apel saja, maka semua apel masuk. Ya, kalau banyak jenis-jenis apel di situ. Selain daripada apel tidak masuk. Nah, itulah kenapa dikatakan ya, pohon yang mana dia beli itu ya harus termasuk dalam jenisnya. Kalau tidak termasuk dalam jenis atau tidak sesuai dengan jenis pohon tersebut, ya, maka tidak masuk dalam hal yang dia beli. Kemudian yang keempat, illam takun ma'ahu min dakhala wa illa fala. Jika tidak ada bersama kata tersebut huruf min, maka dakhala, maka masuk semua. Tetapi jika ada, maka masuk. Maka tidak masuk. Nah ini, illam takun. Jika tidak ada bersamanya pada kalimat nanti itu ada huruf minnya, maka dia masuk ke dalam hukum kata sebelum dan setelah ilah.
Tetapi jika ada huruf min, maka tidak masuk. Contoh, bi'tuka hadhil qit'atu min hadhil jidar ila min hadzal jidar ila hadzal jidari. Lam yadkhul al jidaru tsani fil bai'. Jika ada huruf min di sini, ya, karena tidak jelas qarinanya, jika ada huruf min di sini ada yang mengatakan bahwa jika ada huruf min maka kata setelah kata ila itu tidak masuk. Misalnya, saya menjual kepadamu qit'atun, ya, dari dinding ini sampai dinding ini, dari dindingnya FIB sampai dindingnya ekonomi, ya. Maka dindingnya ekonomi kalau ada huruf min itu tidak masuk. Tidak masuk dindingnya ekonomi. Yang masuk hanya dindingnya FIB. Saya membeli potongan ini dari dindingnya FIB sampai dindingnya ekonomi. Maka yang sampai potongannya itu hanya pada dindingnya FIB. Sedangkan dindingnya ekonomi tidak masuk. Wa in qala, dan jika dikatakan, jika penjual itu berkata, pembeli itu berkata, bi'tuka hadhil qit'a ilal jidar. Kalau dia mengatakan saya membeli potongan ini dari ila hadzal jidar tanpa menggunakan kata min, kan di sini wa illa fala, dan jika tidak menggunakan kata min, wa illam takun mahu min, dakhala, maka dia membeli qit'ah itu dari jidarnya FIB dan jidarnya ekonomi. Jadi dua-duanya dibeli. Karena tidak ada kata min. Dakhalal jidaru fil bai'. Di sini katakan dakhalal jidaru fil bai'. Maka qit'ah yang ada di dindingnya ekonomi dan dindingnya FIB juga dibeli. Karena tidak ada kata min. Kalau ada kata min, saya membeli potongan ini dari dindingnya FIB sampai dindingnya ekonomi, maka tidak masuk, ya, kalau ada kata min pada kalimat tersebut. Nah, inilah perbedaan pendapat dari para ulama bahasa terkait penggunaan kata ilah. Ada yang mengatakan kalau dia sejenis masuk, kalau tidak sejenis tidak masuk. Ada yang mengatakan kalau dia pakai min tidak masuk, kalau dia pakai min, kalau tidak pakai min dia masuk, pakai min dia tidak masuk. Nah, saya kira itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk kelompok 1 yang belum presentasi. Waktu juga yang harus memberhentikan kita. Saya absen dulu. Iva Aisyah, Andi Hermawan, Ada Kak. Jia Nur
Najia Nur Ismirah. Hadir, Kak. Fadila Ramadhani. Hadir, Kak. Andi Syahrum Kasman. Alfirah Nadiana. Hadir, Kak. Edifa Fitri. Hadir, Kak. Masna. Hadir Ustaz. Munif Mutwalli. Hadir Ustaz. Nur Putri Widiawati. Hadir, Kak. Nur Putri minggu lalu udah hadir ya. Iya, sakit. Nurul Fadilah. Hadir, Kak. Anum Salsabila. Hanum Salsabila. Miftahul Jannah. Ustaz. Mungkin Liska. Hadir, Ustaz. Dede Al-Ghifari. Hadir Ustaz. Nur Alwiyah. Hadir, Ustaz. Nurul Aulia. Hadir, Ustaz. Mutawalli Syahrawi. Iya, hadir Ustaz. Mutiara. Hadir, Ustaz. Nur Halifah. Hadir juga di Ustaz, tapi jaringan jadi keluar lagi. Yulia Rahma. Hadir, Ustaz. Tia Kamila. Hadir, Ustaz. Rimba Abdi. Rimba Abdiani. Tidak ada. Muhammad Aslam. Muhammad Aslam. Tidak ada. Nurul Aprilia. Hadir, Kak. Misrawati. Hadir, Ustaz. Yusfida. Hadir Kak. Farid Nur Fajar Sulaiman. Hadir Ustaz. Minggu lalu tidak ada Farid ya. Iya, mati lampu Ustaz. Rini Cahyani. Hadir Ustaz. Rina Fauzia. Hadir, Ustaz. Muhammad Fatur Rahman. Nur Erzal. Muhammad Nur Erzal. Ayub Kyudin. Hadir Ustaz. Nur Asmi. Hadir, Ustaz. Sur Cahyaningsi. Hadir, Ustaz. Iqbal. Aditya Triadi. hadir Ustaz. Nadia Trikinanti. Nadia Trikinanti. Hadir, Ustaz. Nur Hidayah Asgar. Hadir, Ustaz. Rosanike. Rosanike. Tidak ada. Nur Amalia. Sakit, Kak. Sakit Ustaz. Sakit Kak. Ahmad Rizki. Ahmad Rizki tidak ada. Sultan Abdul Jalil. Hadir Ustaz. Bilal tidak ada ya Jalil ya. Iya Ustaz, iya Ustaz. Fadila Idrus. Hadir, Ustaz. Husnul Raja. Iji Handia Ulhaq. Hadir, Ustaz. Jafir. Jian tidak ada minggu lalu Jian ya. Ada di Ustaz, sangat lambat masuk. Suci Ramayana. Hadir, Ustaz. Krisnawati. Krisnawati. Dinda Ardilla. Hadir, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Kak. Waalaikumsalam. Syukron, Kak.